Eh, Terima kasih Pak Pak Daruri, eh, yang saya hormati Bapak-bapak dari Komisi 10, yang saya hormati mewakili dari GTK, kemudian yang saya hormati para pengurus AKPAI, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Taufik Nasution. Kita di Sumatera Utara telah membentuk tim advokasi untuk P3K. Jadi kami mungkin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan beberapa poin dan pernyataan, dan mungkin pernyataan kami agak sedikit berbeda ya, dan mungkin agak menohok pada para pengambil keputusan. Yang pertama, sebenarnya kami menganggap bahwa 27.000 itu bukanlah untuk guru PAI. Dari 27.000 itu termasuk di dalamnya adalah guru madrasah, dan setahu kami di dalam dokumen yang kami pahami itu bukan merupakan kota, tapi merupakan usulan ya dari Kementerian Agama kepada Kemdikbud melalui GTK. Jadi 27.000 itu sampai sekarang kami tidak tahu bagaimana kejelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pernah mendapatkan pernyataan secara lisan bahwa guru PAI di Indonesia ada 40.000 kotanya. Itu disampaikan oleh para pejabat yang ada di GTK dan disampaikan kepada kami penyampaian itu secara lisan. Tetapi kami sampai sekarang meragukan ya bahwa apakah benar kota yang ada di Indonesia ini ada 40 ribu. Jadi kami berharap sekali Komisi 10 yang selama ini mengawal ini, kami berharap supaya kiranya sudilah supaya mencek itu apa benar itu yang 40.000 ya. Karena di lapangan kami menemukan banyak sekali kendala dan masalah-masalah. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa fakta-fakta yang kami alami langsung di Sumatera Utara. Yang pertama adalah Sumatera Utara itu melalui gubernur telah mengajukan surat ke Menpan. Ya, Sumatera Utara awalnya itu diberi kota 12.000 ya Bapak Ibu, 12.000, dan kemudian di akhir-akhir penetapan akhirnya Dinas Pendidikan Provinsi ya Sumatera Utara untuk wilayah SMA, SMK, dan SLB itu akhirnya mengajukan usulan 10.000 Bapak dan Ibu. Jadi 10.000 itu akhirnya keluarlah surat dari Menpan yang ditandatangani Pak Cahyokumolo. Jadi ada 10.000. Nah, tadi awalnya 12.000, tapi Dinas Provinsi Sumatera Utara melalui gubernur mengusulkan kepada Menpan itu kami punya dokumennya itu ada 10.000. Artinya 10.000 itu adalah guru mata pelajaran, ada guru mata pelajaran macam-macam ya. Tapi di dalam 10, tapi kami ingin nyatakan ya kekecewaan kami ya, di dalam 10.000 itu satu pun tidak ada guru PAI. Saya ulangi ya Bapak dan Ibu, mohon dicatat ya, bahwa Sumatera Utara dokumen yang kami peroleh dari ditandatangani Pak Cahyokumolo itu ada sekitar 10.000-an Sumatera Utara untuk provinsi ya. SMA, SMK, tapi guru PAI satu pun tidak ada. Satu pun tidak ada. Dan kemudian di dalam perkembangannya menjelang ujian terakhir dari pihak Dinas Provinsi melalui media massa kami peroleh ya, itu meminta kepada Menpan atau BKN supaya yang 10.000 itu dikurangi menjadi 5.000. Ini mohon diklarifikasi dari pihak GTK, karena ini kami mendapatkan datanya dari surat kabar online. Nah, lalu di dalam surat kabar itu dikatakan pihak dari pusat, apakah Menpan dan BKN mengatakan, kalian kalau nggak mau nggak usah aja mengusulkan 10.000. Artinya pihak pusat itu tidak mau, dari 10.000 menjadi 5.000 tidak mau. Dan akhirnya fakta di lapangan sekarang ini Sumatera Utara tidak ada rekrutmen untuk P3K, termasuk mata pelajaran yang sudah ditetapkan kotanya. Saya ulangi, termasuk mata pelajaran yang kotanya sudah ditetapkan. Jadi 0. Jadi bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, ya, kami saja Sumatera Utara, ya, kami saja yang sudah ada kota, dan kota itu ditandatangani oleh Pak Cahyokumolo. Ada gambar Garuda di atasnya. Bayangkan, tidak ada sama sekali, 0. Nah, saya mendapatkan informasi tidak jelas ini apa sebenarnya yang terjadi. Ada yang mengatakan terkait dengan pengelolaan untuk rekrutmen, artinya
dana untuk ujian itu. Kemudian ada yang mengatakan macam-macam lah, karena tidak ada kejelasan. Kan begini ya, kita kan kalau di negara ini birokrasi itu, kalau sudah ada satu surat keputusan ditandatangani resmi, kan seharusnya kalau ada pembatalan juga harus ada surat resmi. Saya ulangi Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau mengelola birokrasi, mengelola negara, kalau kotanya sudah ada ditandatangani berlambang logo Garuda, 10.000 jumlahnya, dan kemudian akhirnya ketika ujian sama sekali tidak ada, dan dinamika di dalam kami tidak bisa akses Bapak dan Ibu. Apa yang terjadi di dalam kami tidak bisa akses. Tapi kami merasa kecewa. Kenapa pengelolaan rekrutmen ini seperti ini? Harusnya ada surat yang menyatakan. Ya, jujur saja kalau memang nggak punya duit, bilang saja nggak punya duit kan begitu. Atau apa masalahnya? Sehingga kami berpikiran agak sedikit. Saya melihat ada ketidakterbukaan dalam informasi ini, Pak. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, kami punya data, ada kabupaten, kami tidak sebutkan, nanti kalau mau data-datanya kami kirim. Nah, kabupaten itu sudah mengusulkan ya sekian. Nah, itu memang tidak ada guru PAI, artinya guru umum ya, mengajukan. Lalu kemudian menjelang katakanlah pendaftaran atau ujian, itu kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah mengajukan surat minta pembatalan. Ya, jadi bayangkan Bapak Ibu ya, ada dokumennya sama saya ada. Ya, dokumennya sama saya ada. Jadi kotanya sudah diusulkan oleh kepala daerah. Kemudian Menpan Pak Cahyo sudah menetapkan kota dengan lambang Garudanya, sudah ditandatangani. Lalu kepala daerahnya minta supaya dibatalkan. Jadi maksud saya begini Bapak dan Ibu. Nah, ketika di dalam pembatalan itu ada kaitan dengan masalah pembiayaan. Nah, saya menganggap ini terlalu dicari-cari. Ya, artinya apa? Masa untuk melakukan rekrutmen saja, katakanlah biaya. Sepengetahuan saya, honor dari P3K ini bukan dari APBD, tapi honornya adalah dari APBN. Jadi yang mana memberatkan daerah? Oke lah, kalau memberatkan untuk rekrutmen, misalnya seleksi, menyiapkan komputer, menyiapkan panitia, itu berapa sih sebenarnya? Paling 500 juta kan? Nah, masa satu kabupaten tidak bisa menyiapkan uang 500 juta? Jadi kami menganggap bahwa sebenarnya ada sesuatu ketidakpedulian terhadap guru ini. Kalau misalnya alasannya corona Bapak dan Ibu, mohon maaf ya, kalau alasannya corona, justru guru-guru itu harus diberi vitamin. Jadi kalau perlu guru-guru ini diberikan honor dan kemudian mereka bisa beli vitamin sehingga mereka bisa imunnya kuat. Tapi kejadiannya kan tidak seperti ini. Diberikan janji-janji 1 juta, tapi ternyatanya faktanya cuma 500.000. Jadi saya kira ini merupakan suatu kebijakan yang pencitraan. Dari 1 juta jadi 500.000. Bayangkan itu. 1.200.000 faktanya jadi 500.000 sekian. Jadi ini kan ada sesuatu apa di dalamnya nih. Kalau alasannya corona, saya kira justru sebenarnya guru-guru honor ini, kalau uang itu saya kira harus diperhatikan karena ini terkait juga meningkatkan imunitas daya tahan tubuh. Demikian Satu menit lagi, kami ya. 1 menit lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, luar biasa betul ya. Kita miris ya.